Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan
Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Haleluya. Saudara rindu memuji menyembah Tuhan? Yang siap, yang rindu, boleh sama-sama lambaikan tangan saudara. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami menantikan hadirat-Mu ya Tuhan, menantikan jamahan-Mu. Bapa, kami bawa hati kami kepadamu, hati yang menyembah, hati yang rindu berjumpa dengan Tuhan, alami kebaikan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, katakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bersama-sama dengan iman, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya
menyatakan saudara, iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau begitu mengasihi setiap kami. Engkau sayang pada kami ya Tuhan. Engkau tidak biarkan kami jauh dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama dengan iman, serukan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawa kami, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawa kami, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Ini doa kami Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami dekat dengan Tuhan, setiap kami yang lemah pasti dikuatkan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang alami kekuatan yang baru dari Tuhan, sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Ayo kasih tahu kiri kanan Bapak Ibu saudara, jadilah kuat. Jadilah kuat. Ayo kasih tahu saudara, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara. Dengan iman, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudara. Dengan iman, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya. Janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Sama-sama. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan.
nyanyikan sama-sama. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi berbenah. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasa-Nya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadilah kuat. Haleluya. Kasih tahu sekiri kanan saudara, kuat di dalam Yesus. Haleluya. Saya percaya hanya orang-orang yang ada di dalam Yesus mendapat kekuatan yang baru. Yang setuju sama-sama berkata, amin. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara? Kuasanya, kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Saat kita menyembah, saat kita memuji, percaya masih ada mujizat. Kasih tahu kiri kanan saudara yang ada di rumah, saat kita memuji, saat kita menyembah, masih ada mujizat. Bahkan mujizat pasti terjadi. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Terima kasih Bapa. Kami mengaku dengan iman kami, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Yang percaya berikan tepuk tangan. Haleluya. Nyanyikan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari angkat kedua tangan kita yang percaya
percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita percaya firman Tuhan yang terus menuntun kita, mengubah hati kita. Dia Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan kita. Mari katakan dengan iman kita, Engkau ajaib ya Tuhan. Engkau ajaib ya Aba. Engkau ajaib ya Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu. Ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Ralabaya She, Ya Ralabaya Ramo, Iralabaya Sande. Terima kasih ya Aba. Ini yang menjadi doa kami. Kau Tuhan yang ajaib, sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kami. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Nyanyikan sama-sama. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Nyanyikan sama-sama. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan
membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sembah Tuhan. Ora labaya sana baralaba. Ya Tuhan. Ora labaya sana baralaba. Ora labaya sana baralaba. Ya Yesus Tuhan. Oh ya Tuhan. Ora labaya sana baralaba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Kami sembah Engkau. Ralabaya takaralaba. Iralabasya ralabaya rabo. Sekali lagi sembah ya Bapak Ibu Saudara. Ralabaya takaralaba. Ya Yesus, Ralabaya takaralaba. Oh Ralabaya takaralaba. Makasih ya Allah. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami sembah ya Aba. Ralabaya shalalalalala. Ralabaya shalalalalala. Ralabaya shalalalalala. Ralabaya shalalalalala. Mari buka kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari sama-sama kita sembah. Ralabaya takaralaba. Sharalabalaba. Yesus. Ralabalaba. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa. Sembah dalam roh. Iralabaya takaralaba. Iralabaya sanabalaba. Iralabaya sanabalaba. Kau ajaib ya Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Yesus Tuhan. Kau ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau.
Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan sama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Wow, cinta ini, angkat kedua tangan kita. Wow, cinta ini, wow, cinta ini, weo ni pete, wow, cinta chande, wow, ching ai ni, wow, ching ai ni, weo ni pete, wow, cinta chande. Boleh kita bangkit berdiri yang ada di rumah, bersama-sama angkat tangan kita. Oh, cinta ini, oh, cinta ini, weo ni pete, oh, cinta chande. Ching ai ni, oh, ching ai ni, weo ni pete, oh, cinta chane. Ku sembah Kau, mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu, dimanapun kita berada, biarlah tidak menjadi halangan untuk kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Tuhan ada di mana kita berada saat ini. Biarlah kerinduan dan hasrat kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Sebab Tuhan itu layak. Sebab Tuhan itu besar, ajaib. Sebab tidak pernah berubah Dia. Dia Alfa dan Omega. Dia yang menuntun, Dia yang memimpin, Dia yang menolong. Dia yang memelihara, Dia yang memberkati hidup kita. Dia yang melindungi, Dia yang memagari, Dia yang membela juga.
Ora la baya shanda bakara la bara la bara la bara. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sembah Tuhan. Dalam ketenanganmu, dalam keberdiamanmu, hatimu hanya fokus sama Tuhan. Bilang, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku ya Tuhan. Aku bawa ketika aku datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ubah, Tuhan pulihkan, Tuhan bentuk seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biar rencana-Mu saja yang jadi dalam hidup kami. Kerajaan-Mu datang dalam hidup kami, keluarga kami, apa yang kami kerjakan dan usahakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih ajaib, Kau besar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya syukur kami bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Berbicara pagi siang ini bagi kami Tuhan, masuki bulan kedua tahun 2021. Percaya Tuhan Kau tetap Allah Immanuel bagi kami. Kau yang membuat kami bisa bertahan sampai di bulan kedua ini, semua kan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau ada senantiasa buat hidup kami. Melewati hari-hari di depan kami, Engkau selalu ada buat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Setelah sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu dan masuk perjamuan kudus. Biarlah lewat perjamuan juga ini anugerah Tuhan mengalir dalam hidup kami, keluarga kami. Usaha pekerjaan, pelayanan Tuhan percayakan. Kami dan Engkau menjadi satu. Terima kasih Bapa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini agak berbeda, saya duduk, kenapa? Karena dekornya bagus, mau Imlek ya. Terima kasih buat Bu Agnes yang sudah berjelilah untuk mendekor gereja ini sehingga bisa ada suasana Imlek ya.
Ya memang sebentar lagi bagi yang merayakan Imlek, saya mengucapkan Kyonghi ya, Kung Sifat Cai. Tapi doa saya buat kita semua adalah Tuhan Yesus, Allah Immanuel itu tetap menyertai dan memimpin kita. Bukan hanya kita bisa melewati tahun 2021, bukan hanya kita lewati begitu aja bisa melewati, tetapi kita ngalami Tuhan, kita ngalami perubahan hidup yang lebih baik. Kita mengalami kedewasaan rohani. Yang setuju mau katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, nah hari-hari ini jangan lupa ya, kita menerapkan protokol namanya 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, meminimalkan mobilitas. Bapak Ibu jangan meremehkan 5M ini loh Bapak Ibu Saudara. Pakai masker sepertinya nggak biasa, apalagi kalau nanti mau merayakan Imlek ya saudara ya. Wah itu penting banget tuh kita pakai masker. Ya kalau saya hari ini saya nggak pakai masker karena jaraknya berjauhan banget ya. Saya mau cerita sedikit. Beberapa minggu yang lalu saya ada pergi pelayanan kematian. Ya tentunya pendeta tidak bisa menghindari itu ya, karena pelayanan kematian harus dijalani. Nggak bisa saya bilang oh yang lain aja, ya nggak bisa. Nah akhirnya saya pergi dengan seorang pengerja. Dan di dalam mobil itu hanya berdua, ya cukup jauh pelayanan ke Depok dari Jakarta. Nah di dalam mobil itu lagi nyetir, pengerja kami itu tiba-tiba ada batuk-batuk dikit. Saya masih ngeledek dia, saya bilang begini, kamu kenapa? Dia bilang, oh ini Pak, saya makan bawang kebanyakan, bawang putih kebanyakan, jadi leher saya panas, batuk. Oh ya oke. Nah saya di mobil itu pakai masker dan pengerja itu juga pakai masker. Saya ada ingat saya beberapa kali copot masker karena saya nguap. Jadi kalau saya di setir mobil saya suka nguap, ngantuk gitu. Saya copot masker, saya tutup lagi, nggak berapa gitu, perjalanannya jauh ya. Nah sampai di tempat rumah duka, karena ditaruhnya di rumah, bukan di rumah duka, saya ganti masker lagi langsung. Habis selesai khotbah pelayanan, saya ganti masker lagi, pakai masker terus. Tetapi yang saya ingat adalah waktu saya hari itu, ada suruh pengerja kami itu untuk foto-foto. Saya kasih handphone saya untuk suruh foto karena saya nggak pernah pelayanan seumur hidup, pelayanan kedukaan di rumah. Jadi saya bilang ini saya baru pertama kali pelayanan kedukaan di rumah nih, Nora ya. Ya saya bilang sudah fotoin dong, dia foto-fotoin saya. Nah setelah itu dia kasih mic juga ke saya semprot dulu dengan alkohol. Dan waktu hari Senin dia bilang Pak saya demam. Saya bilang waduh pergi swab deh kamu. Dia swab, dia lalu beritahu saya, Pak saya positif. Waktu dengar kata positif, sekarang ngeri ya Bapak Saudara dengar kata positif ya. Positif. Oh iya saya bilang cobalah kamu tes PCR lagi. Lalu dia tes PCR dan betul hasilnya positif betul. Lah, jadi pas hari itu saya juga harus mengisolasi diri karena saya ada kontak dengan orang yang terpapar COVID ya. Beberapa hari saya tunggu sampai hari kelima untuk saya swab dengan istri dan orang-orang yang dekat dengan saya harus swab. Nah pada masa-masa itu nggak tahu ya karena kepikiran gitu tiba-tiba kok badan pegel ya, satu badan pegel. Tapi puji Tuhannya sebelum minggu-minggu itu saya pernah ditanya oleh orang, Pak minum vitamin apa? Saya bilang saya nggak minum vitamin. Oh tiba-tiba saya teringat, oh hari itu saya mulai minum terus tuh vitamin. Mulai minum vitamin, tadi nggak minum vitamin gitu. Mulai minum vitamin dan yang paling penting waktu itu saya pakai masker. Wah agak senewan juga ya, tidur kok badan pegel-pegel gitu ya, ada apa ini? Mulai leher kayaknya mulai nggak enak. Ya hari kelima akhirnya kami putuskan, kami swab karena pada hari kelima sudah bisa ketahuan itu negatif atau positif. Puji Tuhan, hasilnya saya, istri saya semua negatif. Wah itu senang banget kalau hasil negatif ya. Tetapi kami tetap menjaga diri dengan bermasker di rumah ya. Jauhi, ada jarak dengan anak saya juga ya. Sampai masuk hari ke-14 ya, puji Tuhan nggak terjadi apa-apa. Jadi saya mau bilang begini, jangan pernah remehkan untuk kita bermasker Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan meremehkan untuk kita cuci tangan, membersihkan diri kita dengan alkohol. Karena kita anggap yang sepele-sepele itu justru menolong membantu kita. Saya bisa bayangkan kalau pengerja yang di dalam mobil itu tidak pakai masker, pasti saya terpapar. Ya. Atau saya sendiri tidak pakai masker, mungkin saya terpapar juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat satu kenormalan yang baru waktu kalau kita masuk ke dalam sebuah mall, rumah sakit kah, kita ke supermarket, kita ke apotik, bahkan kita ke restoran, pasti suhu tubuh kita diukur.
Tetapi kadang-kadang yang menjadi kegelian buat saya adalah begini. Waktu diukur itu kadang-kadang menurut saya bisa tidak akurat. Kenapa? Karena bisa suhu tubuh saya bisa 35 derajat Celcius. Mana mungkin gitu kan ya. Kadang bisa 34, berapa. Oh, jadi kayak begitu-begitu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih bayangkan. Kalau betul-betul ada orang yang suhunya tinggi dan diukur dengan cara seperti begitu. Itu bisa membahayakan banget Bapak Ibu Saudara. Nah, saya di rumah karena saya ada darah tinggi, hipertensi. Saya juga tensi di rumah. Ya minimal 3 hari sekali saya tensi, itu minimal. Dan saya mau beritahu begini, alat tensi saya itu setiap tahun harus dikalibrasi. Nah, beberapa minggu yang lalu itu muncul dalam hati saya itu kata kalibrasi hidupmu. Fendi, kalibrasi hidupmu. Wah, saya mengerti. Kenapa? Karena kalau enggak, seperti tadi saya gambarkan alat tensi saya, bisa saja alat tensi saya menggambarkan tekanan darah saya baik-baik saja. Tetapi tidak taunya alat tensinya itu tidak dikalibrasi, jadi tidak memberitahu saya keadaan yang akurat. Wah, bisa bayangkan itu bahayanya bagaimana? Terus menerus kalau saya tidak melakukan kalibrasi alat itu, minimal 1 tahun sekali saya kalibrasi. Karena apa? Supaya kembali ukurannya tepat, Bapak Saudara. Bisa bayangkan Bapak Saudara, tadi saya katakan, kalau saya meremehkan itu untuk kalibrasi, saya akan mendapat informasi yang tidak akurat dan tidak jelas. Bisa bayangkan kalau alat PCR itu tidak dikalibrasi, saudara bisa akan bingung, saudara ke rumah sakit A hasilnya negatif, bisa ke rumah sakit B hasilnya positif, bisa ke rumah sakit C hasilnya berbeda-beda. Masalahnya sederhana, dikalibrasi. Ada sesuatu saat, suatu alat timbangan apapun, itu namanya perlu untuk dikalibrasi. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata hidup saya dan saudara itu juga perlu dikalibrasi. Kenapa? Karena kalau enggak, kita merasa hidup kita oke-oke aja sama Tuhan. Tetapi kita tidak berasa, kita sudah melenceng sedikit. Sedikit demi sedikit dan kita enggak tahu kita sudah melenceng jauh banget dari apa yang maunya Tuhan. Kita rasa oke-oke aja. Kita rasa kita baik-baik aja Bapak Saudara. Saudara, itu lebih bahaya daripada alat di dunia ini. Dan saya mau bilang begini, ada kabar baik. Ada satu alat pengukur yang tidak perlu dikalibrasi lagi. Dan tidak pernah berubah, itu namanya firman Tuhan, Alkitab. Bapak Saudara, yuk hari-hari ini sebelum kita masih berjalan, masih panjang tahun 2021. Tadi saya bilang tahun 2021 adalah tahun supaya kita lebih lagi ngalami Tuhan. Lebih lagi hidup kita berubah, jadi lebih baik, lebih dewasa. Amin Bapak Saudara. Nah tentunya hidup kita harus dikalibrasi Bapak Saudara. Nah, apa yang kita ukur ulang? Hati kita, motivasi, pikiran, perbuatan kita, perkataan-perkataan kita juga. Yuk, coba kita ukur ulang. Bukan setahun sekali, tapi saya berharap itu bisa kita adjust setiap hari dalam hidup kita lewat firman Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan begini, sudah bertumbuhkah kita? Itu tidak berhenti di situ. Masalahnya, apakah kita terus bertumbuh? Dan kita sudah merasa bertumbuh, tapi masalahnya begini, apakah kita terus bertumbuh? Saudara, terus bertumbuh itu begini, walaupun ada masalah, ada tantangan, proses, itu tetap kita memutuskan kita tetap mau bertumbuh. Nah kalau itu oke, aman kita. Atau kedua, kita rasanya sih masih percaya Tuhan, tapi kita nggak punya berharap lagi. Kita nggak punya pengharapan lagi. Kenapa? Karena kita merasa begini, saya sudah doa kok sama ya. Nggak ada perubahan ya. Saya hadapi jalan buntu. Orang-orang di luar sana juga sama ngalami seperti saya. Bahkan mungkin ada yang kecewa dengan anak-anak Tuhan. Bahkan dengan namanya orang Kristen yang dewasa rohani katanya. Kita mulai terjebak dengan hal-hal itu. Saudara kalau saya mau bilang begini. Kalau hari-hari ini ada ya istilah namanya salfok ya. Salah fokus. Ya karena mungkin kita salah fokus Bapak Saudara. Saudara, kalau kita fokus pada problem, pada tantangan, pada kekurangan-kekurangan hidup ini, saudara, kita mulai membandingkan diri kita dengan masalah itu. Kita mulai membandingkan diri kita dengan tantangan itu. Dan kita lihat itu jauh lebih besar daripada yang kita mampu hadapi. Akhirnya kita akan berkata begini,
mustahil. Akhirnya kita akan berkata begini, saya nggak mampu. Atau akan kita berkata begini, udah selesai dah, kelar dah. Tetapi waktu kita fokus pada Kristus, pada Tuhan, maka kita mulai membandingkan masalah kita dengan Tuhan. Kita mulai membandingkan tantangan kita dengan Tuhan. Kita mulai membandingkan sakit penyakit kita dengan Tuhan. Kita mulai membandingkan keadaan ekonomi kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita akan bisa berkata begini, gak ada yang mustahil. Saya mampu bersama dengan Tuhan. Kristus telah selesai di kayu salib buat saya. Wow, itu kan beda sekali. Karena itu hari ini saya mau ajak juga, apa kita selain ini sering salah fokus? Salfok bagi saudara, bahasa kerennya sekarang ya. Sudahkah kita menuju kedewasaan? Artinya begini, sudah makin serupa gak kita dengan Kristus? Itu proses bagi saudara. Setiap hari kita harus mengalami perubahan. Itu namanya bertumbuh bagi saudara. Paling sederhana kita renungin yuk, coba ya. Apakah hidup kita ini, hari-hari ini, kita itu jadi berkat atau jadi beban? Wah. Lalu begini lagi bagi saudara. Kalau kita ibadah, kalau kita doa ya, karena ibadah online ya, kita doa, kita nangis-nangis sama Tuhan. Nyembah Tuhan nangis-nangis bagi saudara. Tapi di luar itu, kita buat orang banyak menangis. Nangis kata kita. Wah, Bapak Saudara. Saudara, saya ajak untuk kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ada kata jadi teladan dalam apa? Perkataanmu dan tingkah lakumu. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Saudara, saya mau garisi bawah dua perkataan ini. Dalam perkataanmu dan tingkah lakumu. Saudara, kata-kata dan perbuatan yang kita kerjakan itu menunjukkan kedewasaan kita. Kata-kata dan perbuatan yang sama yang kita kerjakan itu menunjukkan bagaimana kita bertumbuh atau enggak bertumbuh. Kita menuju kedewasaan atau enggak kedewasa. Saudara, ya lu ukurnya bagaimana? Nah, saya mau ajak untuk kita sama-sama bercermin, termasuk saya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 6. Saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 6. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Wow, yuk coba kita kalibrasi hidup kita. Termasuk saya, Bapak Saudara. Saudara, ayat yang pertama dibilang bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wah, ini hebat banget nih bahasa manusia. Dan bahasa malaikat. Tapi jika aku tidak punya kasih. Saudara, bicara tentang semua bahasa manusia, ya kalau kita bilang orangnya fasih lidah. Ya,
Fasih berdoa, bahasa malaikat aja bisa. Canggih tuh, itu fasih berdoa. Kata-katanya manis, wih luar biasa. Tetapi jika tidak ada kasih, kata firman Tuhan itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Artinya apa? Cuman gong yang berbunyi doang, nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya. Saudara ya coba kita ukur yuk. Bagaimana mungkin kita pintar berkata-kata di depan manusia. Berkata-kata sama Tuhan, doa. Wah manis dah. Malaikat aja sampai minder. Wih kata-kata Amsalnya luar biasa. Waduh. Tapi apa ya? Alkitab bilang jika tidak ada kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sia-sia loh Bapak Saudara. Sia-sia. Jangan sampai kita mengukur hidup kita dengan pintarnya kita berdoa. Lamanya kita berdoa. Bahasa malaikat ada firman Tuhan. Kita menganggap kita sudah aman, bertumbuh. Kita sudah rohani. Belum tentu. Belum tentu. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia. Bernubuat, tahu segala rahasia. Jadi karunianya sih luar biasa banget ya. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Hebat, luar biasa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Imannya sempurna. Perfect banget ini orang. Untuk apa? Iman ini untuk memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Wow. Tadi saya bilang, kita punya karunia, pengetahuan yang sempurna, hebat, iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung. Gak ada kasih. Tuhan bilang gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Artinya orang ini dipakai Tuhan banget loh. Orang lihat benar-benar orang ini dekat sama Tuhan loh. Hidupnya dekat sama Tuhan. Tapi tidak ada kasih. Tuhan bilang gak ada gunanya. Ayo kita kalibrasi hidup kita kembali. Kita kalibrasi betul Bapak Saudara. Selanjutnya ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Wih, orang yang murah hati banget ini. Punya banyak tapi dibagi-bagi ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bukan apa yang dia punya. Hidupnya pun dikasih. Saudara. Tetapi jika tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya ini berbicara bagaimana ibadah kita. Ibadah kita. Bahkan ibadah kita pun berani menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Bagi-bagi segala sesuatu. Bermurah hati. Karena sifat Bapa kita adalah Bapa yang murah. Pemurah. Udah luar biasa. Tapi Alkitab bilang, jika tidak ada kasih, tidak ada faedahnya bagi kota firman Tuhan. Nah kita mau sama-sama lihat nih Bapak Saudara. Kasih itu apa sih? Ini yang saya renung-renungkan terus dalam hidup saya dan saya mengkoreksi. Dan saya mengkalibrasi itu buat hidup saya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Cemburu ini artinya iri hati loh Bapak Saudara ya. Kalau kita baca, ia tidak iri hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia bersukacita ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Yuk, lewat firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, kita mau kalibrasi hati kita, pikiran kita. Dalam hati terdapat pikiran, terdapat motivasi. Lalu perkataan kita dan perbuatan kita. Jangan sampai hidup kita merasa oke-oke aja selain sama Tuhan. Tapi sebetulnya kita sudah melenceng jauh. Ini lebih bahaya saudara daripada alat ukur dunia. Kalau alat ukur dunia mungkin salah saudara. Mungkin kita bahaya, mungkin sakit dan mati. Tapi kalau ini salah, kita ngalami kematian yang kekal saudara.
tidak main-main. Saudara terus proses bertumbuh. Saya berdoa tahun 2021. Saudara akan lebih lagi ngalami Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaanmu. Mungkin hari-hari ini kau melihat banyak yang tidak baik terjadi dalam hidupmu. Tapi saya mau bilang begini, terus punya pengharapan sama Tuhan. Sekalipun ada badai tantangan, terus belajar untuk kita terus bertumbuh. Terus mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita juga, Bapak Saudara. Manusia naturnya begini, Bapak Saudara. Melihat, lalu berkata-kata. Kalau dia melihat yang tidak baik, dia bilang begini, wah parah. Waktu dia mulai berkata parah, itu kan jadi semakin parah. Dan waktu dilihat makin parah, dia bilang begini, makin parah. Dan itu kembali makin parah. Dan waktu dia lihat itu dia berkata lagi, sungguh amat parah. Tapi firman Tuhan waktu penciptaan, waktu langit, bumi itu belum berbentuk gulat gulita. Tuhan, dia belum melihat tapi dia berkata, jadilah terang. Wih, terang itu jadi. Dia melihat terang dan itu baik. Saudara mengalami isu yang supranatural. Jaga perkataan kita juga, Bapak Saudara. Jangan terus kita berkata hari-hari ini memang gak gampang, sulit. Tapi seperti khotbah bulan lalu saya ingatkan, ucapan syukur akan membuat kita menjadi kuat. Mengucap syukur akan membuat hidup kita jadi kuat. Membuat hidup kita jadi ringan, Bapak Saudara. Karena kata kita tahu di dalamnya Tuhan terlibat dalam hidup saya dan saudara. Karena itu saya bilang begini, Bapak Saudara, kita tidak akan bisa hanya melewati tahun 2021. Orang banyak bilang begini, bisa lewatin tahun 2021 itu bersyukur. Karena banyak orang berkata di depan ini banyak tantangan yang berat. Tapi saya mau bilang begini, tahun 2021 kita akan lewati, kita akan ngalami Tuhan, ngalami kebaikannya Tuhan. Hidup kita berubah, diubahkan, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa bersama dengan Tuhan. Itu makna Allah Immanuel. Bukan hanya dia menyertai tapi juga mengubah hidup kita, memulihkan hidup kita, supaya hidup saudara-saudara jadi berkat di tahun ini bagi banyak orang. Amin, Bapak Saudara. Yuk kita akan siapkan diri kita masuk perjamuan kudus. Sedang kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, persiapkan perjamuan kudus kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tuhan, setiap kali masuk perjamuan kudus, kembali kami ingat akan kasih-Mu yang besar.
Kembali kami ingat akan cinta-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami, sampai hari ini kami masih ada. Kalau ada di antara kami yang sakit ya Tuhan, hamba doa, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara kami kekurangan Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu tidak pernah gagal atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Hari ini lewat perjamuan kudus kami mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib bagi kami ya Tuhan. Ada kesembuhan, ada pengampunan, ada pemulihan, ada pertolongan, ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau kalibrasi hidup kami. Supaya kami boleh jalan seturut kehendak-Mu. Supaya kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan kami. Hanya Tuhan Engkau yang menuntun, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Dan kami tahu terus ada penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan semakin mengalami Engkau di tahun 2021. Semakin mengenal Engkau, semakin mengalami kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Dan terus hidup kami diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan, lebih dewasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari ambil waktu biar kasih Tuhan. Kami cuma bisa bilang Kau baik ya Tuhan. Kami cuma bisa bilang terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau bilang Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami masuk perjamuan kudus ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang kutuliskan padamu telah kuterima dari Tuhan, bahwa malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ia mengangkat roti, mari kita merotikan kita tinggi-tinggi. Dan ia memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mari kita baca cawan kita tinggi-tinggi. Dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah pengucapan syukur yang atasnya ucapan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan, jangan berdiam diri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau setia untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami menyerahkan semua yang baik yang datang dari Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, usaha pekerjaan, pelayanan Tuhan percayakan. Kami berkata, semua baik, semua jadi baik, karena kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Karena itu hidup kami pasti berbuah, dan buah itu baik dan lebat adanya. Terima kasih Bapa. Kami angkat kedua tangan kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terima berkat kasih yang limpah dari Allah Bapa, yang buat hidupmu naik bukan turun, menjadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.